Perkenalkan, nama saya Sofia, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 LPTK Unila. Saya mengajar di SMA Darul Ahsan, mata pelajaran ekonomi. Berikut adalah kartu ujian peserta saya dengan nomor peserta PPG 20.9999620330. NIM PPG-nya 2213061670. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Hari ini kita akan belajar apa? Namun sebelum kita mempelajari teori permintaan, mari kita membaca doa dulu agar pembelajaran hari ini kita semuanya mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Allahumma anfa'na Allahumma anfa'na bima 'allamtana bima 'allamtana wa 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una ma yanfa'una warzuqna warzuqna ilman yanfa'una ilman yanfa'una bi rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua ya? Ada yang sakit? Tidak. Oke, kalau nggak ada yang sakit ataupun tidak hadir, berarti kita langsung mulai ke materi aja ya. Masih semangat hari ini? Tapi kayaknya udah mulai pada clear ya. Kita udah siang juga. Biar pada semangat, ada yang tahu tepuk selamat pagi? Jadi selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jadi kalau selamat pagi, tepukannya 1 kali. Selamat siang 2 kali. Kalau selamat malam berarti tidak tepuk tangan. Malam tidur. Ya. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Ya. Tidak fokus. Oke, lagi ya. Masih ada yang nggak fokus. Karena sebelum kita belajar, kita harus fokus dulu pikirannya supaya kita bisa menerima materi yang akan kita pelajari. Kalau pikirannya kemana-mana, nanti pembelajaran juga nggak fokus ya. Lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam. Fokus ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya berarti udah fokus ya semuanya. Sebelum kita mempelajari materi hari ini,
Aku akan menanyakan dulu beberapa materi yang terkait tentang permintaan. Ada yang pernah membaca sebelumnya tentang permintaan? Apa itu permintaan? Dalam keseimbangan pasar ada namanya teori permintaan. Apa itu permintaan? Ya, silakan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan diartikan jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dan jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya konstan atau tetap, statis atau variabel. Jadi, permintaan itu adalah jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya itu konstan atau tetap. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menguraikan pengertian permintaan dan penawaran dengan baik. Kemudian menganalisis schedule dan kurva permintaan dengan benar. Menerangkan hukum permintaan dengan baik, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dengan tepat, menganalisis pergeseran kurva permintaan dengan baik, menjabarkan fungsi permintaan dengan benar, menemukan pola hubungan antara permintaan dan penawaran serta peran pasar dalam perekonomian dengan benar, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar melalui media riset dan riset. Jadi setelah pembelajaran tentang keseimbangan pasar, terutama tentang teori permintaan, kalian diharapkan mampu menguraikan pengertian permintaan ya, bukan penawaran. Permintaan dengan baik. Sekarang kita perhatikan dulu tentang materi permintaan. Jadi dalam ilmu ekonomi, permintaan diartikan sebagai jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya konstan atau tetap. Ditinjau dari daya beli konsumen, permintaan dapat dibagi menjadi permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak diikuti oleh daya beli. Permintaan absolut lebih merupakan angan-angan. Misalnya, kamu saat ini ingin berselancar di pantai Karibia atau kamu ingin memiliki Ferrari Spider terbaru. Jadi kalau absolut itu hanya keinginan semata ya, jadi tanpa. Permintaan potensial adalah permintaan yang memiliki daya beli, jadi bisa dibeli. Tapi belum dilaksanakan. Misalnya kamu ingin beli kamera, tapi kamu tidak mau membeli kamera digital tersebut. Kalau yang efektif, permintaan disertai daya beli dan dilaksanakan. Permintaan dibagi menjadi dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Apa itu permintaan individu? Ada yang tahu? Permintaan individu? Kalau permintaan pasar? Permintaan individu adalah permintaan seorang individu terhadap produk tertentu. Misalnya permintaanmu terhadap sepatu ataupun misalkan buku tulis, tas dan sebagainya. Sementara permintaan pasar adalah penjumlahan dari permintaan individu. Karena biasanya kan yang terjadi banyak permintaan itu di mana? Pasar, karena terjadi jual beli. Itu kan ada permintaan yang mana permintaan itu dilakukan oleh biasanya pembeli yang menginginkan sesuatu. Nah, kemudian disediakan oleh penjual.
Ini schedule permintaan, yaitu sebuah tabel yang memperlihatkan hubungan antara harga barang dengan kuantitas yang diminta. Adapun kurva permintaan adalah grafik yang memuat hubungan antara sebuah barang dan kuantitas yang diminta. Permintaan, coba dibaca Ica. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga sebuah barang meningkat, kuantitas yang diminta akan turun. Sebaliknya, kuantitas yang dimintakan naik jika harga sebuah barang mengalami penurunan. Dalam hal ini, kuantitas yang diminta berhubungan negatif dengan harga barang dan faktor-faktor lain. Dari sekaligus, hubungan negatif artinya bentuk kurva antara harga dan kuantitas yang miring dari kiri ke atas ke kanan bawah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah selera. Yang kedua, Harga suatu produk. yang ketiga adalah Pendapatan. yang keempat, Harga yang dijual kemarin penggunaan dan jasa seseorang. dan yang terakhir apa? Ekspektasi. Atau perkiraan tentang Masa depan. Sampai sini materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan untuk materi tentang jalur permintaan? Nah, selebihnya kalian bisa temukan materinya di buku paket ya. Di situ kan terdapat lebih banyak lagi. Kalau ini hanya secara ringkas saja yang kita tampilkan di sini. Ada yang ditanyakan tentang teori permintaan? Yang bertanya? Ya, sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, berarti kita akan membagi kelompok untuk mengamati soal yang ada di LKPD. LKPD-nya akan saya bagikan. Dibagi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1. Jadi satu kelompok 4 orang. Kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Ada ini semua pegang LKPD-nya semuanya. Sekarang kalian perhatikan tayangan YouTube yang akan saya tampilkan mengenai permintaan barang menjelang khususnya sembako yang menjelang Lebaran. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Nah, mungkin pertanyaannya ada di dalam LKPD. Nah, nanti berkelompok silakan mendiskusikan dengan temannya, kemudian menjawab soalnya. Di pasar Buka Cianjur, Jawa Barat, Senin pagi meroket. Cabai merah besar yang paling signifikan, naik Rp120.000 per kilogram. Padahal cabai merah besar sebelumnya dijual Rp30.000. Tingginya permintaan cabai merah ditambah sulitnya pasokan cabai dari luar daerah, membuat harga jualnya meninggi. Tidak, saya tidak akan sampai 150 Selain cabai merah, bawang merah pun ikut naik. Sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogramnya, kini bawang merah naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga daging sapi juga meninggi. Di pasar Kabupaten Pontianak, harga daging sapi lokal berkualitas baik
menembus Rp160.000 per kilogram dan sebelumnya Rp120.000. Hanya sapi Bangkalan isinya terjadi sebab harga roket. Jelasnya, warga mengurangi porsi pembelian daging sapi dan beralih memperbanyak membeli daging ayam yang lebih murah. Sebenarnya harga daging sapi segar di pasar Cijende Kota Palembang juga melambung hingga Rp150.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga daging sudah Rp130.000 per kilogram. Tingginya permintaan dan stok daging sebabkan harga melambung. Pasar ini cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit dari Rp30.000 ke Rp50.000 per kilogram. Bawang merah dari harga Rp40.000 jadi Rp50.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Does somebody attack? Dan tadi disimak videonya. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya jawabannya. Maka kita tunggu kelompok yang lain dulu. Jika yang sudah selesai, presentasi ke depan ya.
kelompok 3? Sudah selesai. Ya berarti dari kelompok 1 dulu kayaknya yang udah semuanya udah siap. Silakan kelompok Silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan. ada beberapa pasal yang disebutkan dalam video tersebut, yaitu Yang disebutkan dalam video tersebut ada 3 pasar. yaitu pasar Cianjur Jawa Barat, pasar Cinde Palembang, dan pasar Pontianak. Apa penyebab harga cabai meningkat? Penyebab harga cabai meningkat adalah karena sulitnya pemasukan cabai dari luar daerah yang menyebabkan harga cabai meningkat. Berapa harga cabai sebelum dan sesudah permintaan menjelang lebaran? Sebelumnya harga cabai itu 30.000 per kilonya, tetapi menjelang lebaran harga cabai melonjak naik menjadi 120.000 per kilo. Selain cabai, harga barang apa saja yang naik? Selain cabai, harga barang yang naik itu bawang merah, daging, kentang. Karena harga daging sapi meningkat, maka banyak warga yang beralih membeli daging ayam. Maka hal ini berkaitan dengan hukum permintaan Substitusi itu menggantikan barang kayak di sini daging, terus orang ganti jadinya beli daging ayam. Sekarang dari kelompok lain ada yang menanggapi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tanggapan dari kelompok lain, ada yang mau bertanya atau apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa jawaban dari kelompok 1? Nggak ada. Enggak. Nah, cukup untuk kelompok 1 ya. Silakan membagikan. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Presentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari orang tua akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan. Hari pertama ada beberapa pasar yang disebutkan dalam video tersebut. Ada 3 pasar, yaitu pasar Cinde Kota Palembang, pasar Moka Cianjur, dan pasar Pontianak. Apa penyebab harga cabai meningkat? Penyebab harga cabai meningkat karena menjelang lebaran. Berapa harga cabai sebelum dan sesudah permintaan menjelang lebaran? Harga cabai sebelumnya itu 30.000, tapi naik menjadi 120.000 per kilo. Selain cabai, harga barang apa saja yang naik? Harga daging sapi, kentang, dan bawang. Karena harga daging sapi meningkat, maka banyak keluarga yang beralih memilih daging ayam. Maka hal ini berkaitan dengan hukum permintaan, yaitu jika
Jika barang meningkat, maka kuantitas yang diminta akan turun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menambahkan nggak dari kelompok lain? Ada. Kelompok 1 mungkin ada pertanyaan. Untuk kelompok 2? Tidak ada. Dan kelompok 3? Tidak ada. Silakan kembali ke tempat untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok yang terakhir ya, kelompok 3. Silakan berikan jawaban. Sekalipun videonya sama, tapi yang kalian simak itu ya pasti akan menghasilkan beberapa persepsi. Jawabannya pasti beda-beda ya. Karena tergantung kalian menyimak videonya nih, videonya arahnya sampai mana. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab soal-soal yang tadi kita pelajari. Tugas pertama, ada berapa pasar yang disebutkan dalam video tersebut? Ada 3 pasar, pasar Cianjur, Pontianak, Kalimantan Barat, Palembang. Karena tingginya pasokan dari luar daerah membuat harga cabai melonjak. Berapa harga cabai sebelumnya? Harga cabai merah 40.000 per kilogram menjadi 60.000 per kilogram, dan cabai besar itu harganya 30.000 per kilogram menjadi 120.000 per kilogram. Selain cabai, harga barang apa saja yang naik? Daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan kentang. Karena harga daging sapi meningkat, maka banyak warga yang beralih membeli daging ayam. Maka hal ini berkaitan dengan hukum pemerintahan, yaitu substitusi dari perubahan harga atau substitution. Substitusi jika ada harga yang mengalami peningkatan, orang-orang akan beralih ke harga yang harga substitusinya, atau tidak mengalami perubahan seperti daging mengalami perubahan sedangkan ayam tidak mengalami perubahan. Jadi orang-orang akan lebih banyak membeli daging ayam dibanding daging sapi. Silakan tanggapannya dari kelompok lain. Kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3. Bagaimana? Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang jawabannya beda? Silakan kayaknya kelompok 2 nih, ada yang mau ditanggapi ya, silakan. Ada 3 pasar, yaitu pasar Cililin Kota Palembang, pasar Buka Cianjur, dan pasar Pontianak. Kenapa kelompok 3 menyebutkan ada pasar Kalimantan? Maksudnya itu pasar Cianjur, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Palembang. Ya kan ada yang Kalimantan. Pontianak, Kalimantan, nggak di Jawa Barat. Kita juga bisa lihat. Di Jawa Barat. Dan kelompok 1. Iya. Makanya namanya Pontianak Kalimantan. Ya, silakan. Nah, jadi di sini saya kurang mengerti apa itu yang dimaksud efek substitusi. Bisa kami jelaskan Mas? Bisa. Ya, silakan. Kelompok 1. Efek substitusi. Nah, silakan. Efeknya itu kayak sebenarnya kan harga daging ini naik, sedangkan yang itu tidak mengalami kenaikan, itu namanya substitusi. Jadi orang-orang itu lebih beralihnya ke daging ayam, dan dia tidak mengalami kenaikan, lebih murah. Ya, sekarang kita ada lagi yang mau menambahkan
saya tambahkan. Nah, untuk permintaan itu apa? Jika harga sebuah barang meningkat, kuantitas meningkat atau turun, sebaliknya kuantitas meningkat akan naik jika harga sebuah barang mengalami penurunan. Nah, di dalam untuk permintaan kan seperti itu. Jika harga sebuah barang meningkat atau naik, nah di situ kan tadi harga apa yang naik, daging sapi naik ya. Maka kuantitas yang diminta akan turun. Nah, jadi orang-orang permintaan terhadap daging sapi rendah, tidak terlalu tinggi karena harganya naik, harga daging sapi. Nah, kemudian orang-orang beralihnya ke barang substitusi, jadi yang bisa menggantikan daging sapi. Nah, apa yang bisa menggantikan daging sapi? Orang-orang beralih ke daging ayam. Sama-sama daging kan? Ya, jadi masih bisa menggantikan barang yang harganya naik itu. Nah, disebut efek substitusi. Karena latar belakang hukum permintaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, efek pendapatan dari perubahan harga. Yang kedua itu adalah efek substitusi dari perubahan harga. Nah, itu yang maksud efek substitusi itu jika ada yang bisa menggantikan barang tersebut, maka orang-orang akan lebih memilih ke barang yang bisa dijangkau tersebut. Itu kan daging sapi melonjak, nah yang lebih murah daging ayam, akhirnya orang-orang lebih membelinya ke daging ayam. Berarti ya. Ada lagi? Kelompok satu sudah cukup? Ya, silakan kembali ke kelompok satu. Silakan tepuk tangan ya. Jadi untuk penampilannya hari ini ya, yang hari ini cukup bagus. Kalian berarti sudah memahami tentang permintaan ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk mengetahui lebih lanjut, apakah sudah memahami sepenuhnya tentang permintaan atau belum? Maka saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan putar balik. Apakah kalian sudah memahami atau belum? Yang pertama, apa itu permintaan? Ya, silakan. Dalam semua ekonomi, permintaan diartikan jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhi konsep atau tetap sekaligus. Kalau schedule permintaan, apa itu schedule permintaan? Schedule permintaan adalah sebuah tabel yang memperlihatkan perubahan antara harga barang dalam kuantitas yang diminta. Dua. Kemudian apa yang dimaksud dengan kurva permintaan? Kurva permintaan adalah grafik yang memuat hubungan antara sebuah barang dan kuantitas yang diminta. Kemudian sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Saja faktornya. Satu selera, dua harga suatu produk, tiga pendapatan, empat harga barang lain, itu mengalami permintaan terhadap suatu barang, lima ekspektasi atau perkiraan tentang masa depan. Yang terakhir, siapa yang bisa menjelaskan hukum permintaan? Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga sebuah barang meningkat, kuantitas yang diminta akan turun. Sebaliknya, kuantitas yang diminta akan naik jika harga sebuah barang mengalami penurunan. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Ini pelajari lagi, dibaca-baca lagi bukunya di kamar, supaya di rumah, supaya nanti kalian bisa lebih memahami lagi permasalahan ekonomi di kita, karena ekonomi itu adalah ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya kita di pembelajaran di kelas saja, tapi kita pembelajaran bisa langsung berupa kita memperhatikan
lingkungan sekitar kita, jangan hanya terfokus pembelajaran yang di dalam kelas saja. Kita memperhatikan situasi lingkungan juga, itu termasuk salah satu pembelajaran. Ketika belanja nanti jangan asal ini aja. Jangan hanya tahunya mengeluarkan uangnya saja, tapi bagaimana harga suatu barang itu kan harus tahu gitu. Oke, yang sebelum kita tutup ada refleksi pembelajaran. Random aja yang memberikan refleksi. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Menyenangkan. Yang menyenangkan tak geram. Ya, sebutkan pengalaman pembelajaran hari ini. Kira-kira apa kendalanya dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Jadi materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik ya. Oke, kita baca dulu. Kita baca doa bersama-sama. Sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.